breeze to run me. Come on, let it go. Just let it be. Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber segala pengetahuan dan kebenaran, kami bersyukur kepadamu karena kami Kau beri kesempatan belajar di sekolah ini. Bimbinglah kami agar kami dapat belajar dengan baik, terutama agar melalui pengetahuan yang kami peroleh, kami dapat memperkembangkan diri secara benar, sehingga hidup kami dapat berguna bagi semua orang yang membutuhkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Peran sekolah bagi perkembanganku. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.5 menemukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perkembangan dirinya, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menceritakan pengalaman yang menyenangkan saat bersekolah, menyebutkan peran orang-orang di sekolah dalam perkembangan dirinya, menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam belajar, dan menjelaskan pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan dirinya berdasarkan Grafisimum Educationis artikel 1 dan artikel 5. Ananda sekalian, ketika Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah sudah membekali manusia dengan berbagai potensi. Potensi yang sudah dianugerahkan Allah itu bagaikan benih yang disemai oleh para petani yang akan tumbuh, berkembang, dan berbuah bila mana dipupuk dan dipelihara dengan baik. Untuk itu Allah tidak diam saja. Allah memanggil orang-orang pilihannya untuk membantu mengembangkan potensi yang kamu miliki, yakni melalui pelayanan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, serta semua orang yang ada di lingkungan sekolahmu. Maka dengan demikian tak dapat disangkal bahwa sekolah mempunyai peran yang cukup besar dalam menumbuh kembangkan berbagai kemampuan yang kita miliki. Ananda sekalian, sebelum kita menggali lebih jauh mengenai materi kita hari ini, terlebih dahulu kita lihat pengalaman belajar di sekolah dengan menyanyikan lagu yang berjudul Guru Bak Pelita. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa kita jadi dahulu aneka bidang ilmu dari siapa kita jadi minta dibimbing Pak Guru, kita jadi pantai dibimbing guru, guru babelita penerang dalam gurita, jasamu dia bertanya. Guru babelita penerang dalam gurita, jasamu tiada tara. Ananda sekalian, setelah kita menyanyikan lagu yang berjudul Guru Bak Pelita, sekarang mari kita mencoba untuk melihat kembali pengalamanmu setelah kamu duduk di bangku SMP. Ingatlah kembali satu pengalaman yang paling menyenangkan dan satu pengalamanmu yang kurang menyenangkan
pada saat kamu duduk di bangku sekolah dasar. Mata pelajaran apa saja yang kamu terima pada kelas 7 sekarang ini? Kira-kira apa tujuan dari mata pelajaran itu diberikan kepadamu? Dari berbagai mata pelajaran yang ada, manakah yang kamu rasa tidak berguna dan manakah yang paling berguna? Siapa saja orang-orang di lingkungan sekolahmu yang berperan dalam memperkembangkan dirimu dan apa peran yang mereka berikan? Ananda sekalian, kita akan melihat bagaimana sikap terhadap mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Ada seorang siswa, kita sebut saja namanya Richard. Richard ini menyukai pelajaran olahraga dan dia paling membenci pelajaran matematika. Demi kegiatan olahraga, ia bisa mengorbankan apa saja. Tetapi setiap pelajaran matematika, ia langsung merasa stres. Bahkan ia kerap kali membolos. Bagaimana pendapat Ananda terhadap sikap Richard ini? Kemudian kita lihat bagaimana sikap kita terhadap Bapak Ibu guru, kepala sekolah, karyawan, dan tata usaha yang ada di sekolah kita. Ada seorang guru, sebut saja guru bahasa Indonesia. Dia itu marah besar kepada salah seorang siswa. Kita sebut saja namanya Richard. Karena pada saat sedang menjelaskan, Richard ini tidak memperhatikan guru bahasa Indonesia. Malahan ia main lempar-lemparan kertas dengan temannya. Walaupun sudah diperingatkan 1 kali, Richard ini tetap saja melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya guru tersebut menyuruh Richard keluar dari ruang kelas dan meminta supaya menghadap guru tersebut pada jam istirahat. Nah, Ananda sekalian, bagaimana pendapatmu tentang tindakan guru tersebut terhadap Richard? Seorang siswa, kita sebut saja namanya masih Richard, itu sering tidak melaksanakan piket kelas. Kepada teman-temannya, ia selalu mengatakan, "Untuk apa saya piket? Membersihkan kelas itu tugas karyawan, bukan tugas siswa. Lagi pula kita sudah membayar mahal. Di rumah pun saya tidak pernah bersih-bersih. Karena itu pekerjaan orang tua atau pembantu rumah tangga." Nah, Ananda sekalian, bagaimana pendapatmu tentang sikap Richard ini? Kemudian kita lihat sikap kita terhadap teman. Seorang siswa, kita sebut saja namanya Stefanus. Dia anak yang pandai. Nilai-nilai ulangannya selalu baik. Sayangnya, Stefanus ini kurang disenangi oleh teman-temannya. Ia lebih banyak menyendiri dan tidak mau bergaul dengan teman lain, apalagi yang kemampuannya lebih rendah dari dia. Nah, bila ada temanmu seperti itu, bagaimana pendapatmu? Kemudian kita lihat bagaimana sikap kita dalam belajar. Ada seorang siswa yang mengatakan demikian, "Bagi saya, prestasi belajar sangat penting. Oleh karena itu, saya akan belajar dengan baik, entah di sekolah maupun di rumah. Tetapi jangan sampai saya melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya menyontek ataupun menciplak, demi meraih prestasi tersebut. Sebab bila masih kecil saja sudah terbiasa tidak jujur, apa jadinya kelak kalau sudah dewasa?" Nah, menurut Ananda, bagaimana pendapatmu bila ada teman yang mempunyai pandangan atau sikap semacam ini? Nah, Ananda sekalian, siapapun yang ada di lingkungan sekolahmu, baik kepala sekolah dan wakilnya, Bapak Ibu guru, dan karyawan, semuanya berperan dalam proses pembentukan dirimu. Mereka masing-masing mempunyai peran yang tidak pernah dapat dilupakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Ananda sekalian, gereja itu memandang pendidikan atau sekolah sebagai sarana yang penting untuk mengembangkan diri, sebagaimana diungkapkan Konsili Vatikan II dalam dokumen Gravissimum Educationis atau pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel 1 dan juga artikel 5. Hari ini kita akan mendalami bagaimana pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri. Kita baca dari artikel 1. Nah, silakan Ananda menyimak. Mem akan membacakan artikel ini bagi kita semua. Semua orang dari suku, kondisi, atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi, mempunyai hak yang tak dapat diganggu-gugat atas pendidikan yang cocok dengan tujuan atau sifat perangai mereka, mengindahkan perbedaan jenis, serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain, untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya, dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Kemudian artikel 5, di antara segala upaya pendidikan, sekolah mempunyai makna yang istimewa. Sementara terus-menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi, berdasarkan misinya, sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan budaya yang telah dihimpun oleh generasi-generasi masa silam, meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejuruan tertentu, memupuk rukun persahabatan antara para siswa yang beraneka watak perangai maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami. Kecuali itu, sekolah merupakan bagaikan suatu pusat kegiatan kemajuan yang serentak harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, bermacam-macam perserikatan yang memajukan hidup berbudaya, kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat sipil, dan segenap keluarga manusia. Nah, Ananda sekalian, kita tahu bahwa hingga saat ini kita mengakui lembaga pendidikan baik itu formal, informal maupun non-formal atau sekolah dalam arti tanda petik mempunyai peran yang strategis dalam membantu proses pembentukan diri seseorang. Bahkan banyak orang tua yang seolah-olah mengandalkan sekolah sebagai wadah utama pembinaan anak-anaknya. Tentu saja hal ini tidak adil, sebab pendidik utama dan terutama adalah orang tua, sedangkan sekolah hanya bersifat membantu. Tetapi sejalan dengan berkembangnya profesionalisme dalam segala bidang, maka sekolah akhirnya menjadi tumpuan utama. Nah, kenyataan ini memang benar adanya. Sekolah menjadi tempat orang mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan, keterampilan untuk hidup di tengah masyarakat. Ananda sekalian, kalau kita membaca kitab suci, tidak pernah diceritakan secara jelas apakah Yesus itu bersekolah atau tidak. Tetapi Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap lebih mampu. Itulah sebabnya dalam kesempatan berkunjung ke Bait Allah, Yesus menggunakan waktunya untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat.
Yesus menjadi pribadi yang pembelajar, dan melalui belajar itu hikmatnya bertambah besar. Semangat Yesus untuk belajar tidak dihalangi oleh kemiskinan yang ada dalam keluarganya. Ia memang hanyalah seorang anak tukang kayu. Selanjutnya, dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen itu menegaskan tentang pentingnya pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus tertuju kepada semua orang. Sebab melalui sekolah, kita disiapkan untuk mampu hidup di tengah masyarakat. Karena itu, kita perlu mempunyai sejumlah pengetahuan dan keterampilan agar mampu hidup. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita yang berjudul peran sekolah bagi perkembanganku, marilah kita coba hening sejenak, kita merefleksikan kembali seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah bahwa Ananda saat ini sekolah di SMP. Sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan bila setiap orang yang ada di sekolah dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, Ananda sekalian, cobalah mengingat kembali hak dan kewajibanmu di sekolah ini. Sejauh mana kalian sudah menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Selain itu, sekolah juga mempunyai sejumlah peraturan. Sejauh mana peraturan itu sudah kalian jalankan dengan penuh kesadaran dan ketulusan? Ananda sekalian, salah satu kebiasaan baik yang perlu dipelihara adalah jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah berjasa saat di sekolah. Maka alangkah baiknya kalian masih menjalin hubungan dengan guru-guru saat kamu di sekolah dasar. Untuk mengenang kembali guru-gurumu yang sudah berjasa atas perkembangan pribadimu, kita nyanyikan bersama lagu himne guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Ananda sekalian, setelah kita menyanyikan lagu himne guru, sebagai tugas di rumah silakan dikerjakan tugas yang sudah Mem lampirkan. Tugas ini kamu buat di dalam buku catatanmu. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, hari ini Engkau menyadarkan kami betapa pentingnya kami bersekolah. Semoga kami mempunyai ketekunan dan tanggung jawab untuk senantiasa belajar dengan baik demi masa depan kami dan keluarga kami. Semoga berkat-Mu melimpah pula bagi semua orang yang membantu kami di sekolah ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.